Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya penuh kekurangan, sering diremehkan, bahkan dihina, namun tetap bertahan dengan senyum dan doa? Di balik dinding pesantren yang sunyi, ada seorang santri yang diuji bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kesabaran yang luar biasa. Saat orang lain membalas hinaan dengan amarah, ia memilih diam. Saat dunia menutup pintu, ia mengetuk langit dengan doa. Inilah kisah santri sederhana yang kesabarannya mengubah takdir hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh makna yang mengajarkan tentang keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan iman. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan dijadikan pelajaran hidup. Sebelum kita masuk ke kisah utama, kami mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, serta membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan inspirasi dari cerita-cerita yang kami sajikan. Di sebuah pesantren tua yang berdiri sederhana di pinggir desa, hiduplah seorang santri bernama Hasan. Bangunan pesantren itu jauh dari kata mewah. Dindingnya sebagian masih dari kayu, lantainya dingin, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Namun, bagi Hasan, tempat itu adalah rumah kedua sekaligus harapan masa depan. Ia datang dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan ibunya berjualan gorengan kecil-kecilan demi menyambung hidup keluarga. Sejak awal masuk pesantren, Hasan sudah menyadari bahwa hidupnya akan berbeda dari santri lain. Uang sakunya sangat terbatas, bahkan sering tidak cukup untuk membeli kebutuhan dasar. Pakaiannya hanya beberapa setel yang itu-itu saja, warnanya mulai pudar dan kainnya menipis. Kitab-kitab pelajarannya sebagian besar adalah pemberian kakak kelas yang sudah lulus. Meski demikian, Hasan tidak pernah mengeluh. Ia menerima semuanya dengan hati yang lapang, karena ia tahu kedua orang tuanya telah berjuang keras agar ia bisa mondok dan menuntut ilmu agama. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Hasan sudah terbangun. Ia mengambil air wudhu dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu duduk tendang di sudut masjid menunggu waktu sholat. Setelah subuh, saat sebagian santri kembali tidur, Hasan justru membuka kitabnya. Ia membaca pelan-pelan, menghafal sedikit demi sedikit, meski matanya sering terasa berat karena kurang istirahat. Baginya, waktu adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan. Di dapur pesantren, Hasan terbiasa makan dengan lauk yang sangat sederhana. Kadang hanya nasi dan sayur bening, kadang cukup dengan sambal dan tempe. Saat santri lain membeli jajanan di luar pesantren, Hasan memilih menahan diri, bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia tahu batas kemampuannya. Anehnya, kesederhanaan itu tidak membuatnya minder. Justru dari situlah tumbuh rasa syukur yang dalam di hatinya. Hasan juga dikenal sebagai santri yang ringan tangan. Ia sering membantu membersihkan masjid, menyapu halaman, atau menimba air tanpa diminta. Ia melakukannya bukan untuk dipuji, tetapi karena ia percaya bahwa hikmah adalah bagian dari ilmu. Para ustadz sering melihat ketulusan itu, meski Hasan sendiri tidak pernah mencari perhatian. Di balik tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang selalu tampak tenang, Hasan menyimpan tekad yang kuat. Ia ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi orang berilmu dan berakhlak. Pesantren yang sederhana itu menjadi saksi awal perjalanan seorang santri yang kelak dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena kesabaran dan keteguhan hatinya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Hasan di pesantren tidak selalu berjalan tenang. Di balik suasana mengaji dan ibadah, terselip ujian yang jauh lebih berat daripada lapar dan dinginnya malam. Kesederhanaan Hasan mulai menarik perhatian beberapa santri lain. Baju yang sama hampir setiap hari, sandal yang sudah tipis, dan kebiasaannya menolak jajan menjadi bahan bisik-bisik. Awalnya hanya lirikan dan tawa kecil, namun lama-kelamaan berubah menjadi ejekan yang terang-terangan.
Beberapa santri menyebut Hasan pelit. Ada pula yang meremehkannya karena dianggap tidak mampu. Setiap kata itu seperti duri yang menancap di hati. Hasan mendengarnya, memahami maksudnya, tetapi memilih untuk tidak membalas. Ia tahu, membalas hinaan dengan kemarahan hanya akan menambah luka. Di dalam hatinya, ada rasa sedih dan perih, namun ia menahannya rapat-rapat. Kesabaran menjadi perisai satu-satunya. Pernah suatu hari, di halaman pesantren, seorang santri dengan sengaja mengejek Hasan di depan yang lain. Tawa pun pecah. Wajah Hasan memerah, tangannya gemetar. Namun ia tetap diam. Ia menundukkan kepala dan melangkah pergi. Malam itu di dalam kamar yang gelap dan sunyi, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menangis bukan karena ingin dikasihani, tetapi karena merasa sangat kecil di hadapan dunia. Namun setiap kali rasa putus asa datang, Hasan selalu mengingat pesan ayahnya sebelum berangkat ke pesantren. Nak, kalau kamu ingin hidupmu mulia, belajarlah bersabar. Orang sabar tidak pernah benar-benar kalah. Kalimat itu kembali menguatkan langkahnya. Ia bangkit dari kesedihan dan mengadu hanya kepada Allah. Di dalam sujudnya yang panjang, Hasan memohon agar diberi hati yang lapang dan kekuatan untuk tetap istiqomah. Alih-alih menjauh dari lingkungan, Hasan justru semakin rajin menghadiri majelis ilmu. Ia duduk di barisan depan, mencatat setiap penjelasan ustadz, dan bertanya dengan sopan jika tidak paham. Ejekan tidak membuatnya berhenti belajar. Ia percaya bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan pernah bercampur dengan niat buruk. Perlahan, meski hinaan masih terdengar, Hasan mulai terbiasa. Ia belajar memaknai setiap ucapan pedas sebagai ujian dari Allah. Baginya kesabaran bukan sekedar menahan emosi, tetapi usaha untuk tetap berbuat baik saat hatinya disakiti. Babak ini menjadi fase terberat dalam hidup Hasan, namun juga menjadi pondasi kuat bagi kepribadiannya di masa depan. Hari-hari berat yang dipenuhi ejekan tidak membuat Hasan menjauh dari pesantren. Justru sebaliknya, ia semakin tenggelam dalam kesungguhan. Setiap hinaan yang ia terima diubahnya menjadi dorongan untuk memperbaiki diri. Hasan meyakini satu hal sederhana. Jika manusia merendahkan, maka hanya Allah tempat meninggikan derajat. Keyakinan itulah yang membuat langkahnya tetap tegak, meski hatinya sering lelah. Hasan dikenal sebagai santri yang paling disiplin. Saat lonceng tanda belajar berbunyi, ia sudah duduk rapi dengan kitab terbuka. Ia tidak pernah memilih tempat paling nyaman, cukup sudut kecil yang tenang agar bisa fokus. Pada malam hari ketika sebagian santri terlelap, Hasan masih terjaga. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia membaca, menghafal, dan menulis catatan kecil di pinggir kitabnya. Tangannya kerap terasa pegal, matanya perih, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ia juga istiqomah dalam ibadah. Salat malam menjadi teman setianya. Di saat sunyi itulah Hasan mencurahkan segala kegundahan. Tidak ada keluhan yang diucapkan kepada manusia, hanya doa yang terus dipanjatkan. Ia memohon agar diberi kekuatan hati, kejernihan pikiran, dan keberkahan ilmu. Baginya ilmu tanpa adab adalah kesombongan, dan adab tanpa kesabaran hanyalah kepura-puraan. Kesungguhan Hasan tidak hanya terlihat dalam belajar, tetapi juga dalam hikmah. Ia selalu siap membantu ustadz dan pengurus pesantren, membersihkan masjid, menata kitab, hingga membantu santri yang kesulitan memahami pelajaran. Ia melakukannya dengan senyum tulus, tanpa berharap imbalan. Perlahan sikapnya itu mulai diperhatikan. Beberapa ustadz melihat bahwa Hasan bukan hanya tekun, tetapi juga memiliki akhlak yang matang. Teman-teman yang dulu sering meremehkannya mulai merasa heran. Hasan yang mereka anggap biasa saja ternyata memiliki pemahaman yang dalam. Saat diskusi, jawabannya tenang dan tepat. Saat diminta membaca kitab, bacaannya lancar dan penuh penghayatan. Ia tidak pernah menyombongkan diri, bahkan tetap merendah seolah dirinya masih jauh dari cukup. Istiqomah dalam kesungguhan
membuat Hasan tumbuh perlahan namun pasti. Ia belajar menerima proses, memahami bahwa hasil tidak datang dalam semalam. Setiap lembar kitab yang ia baca, setiap doa yang ia panjatkan, menjadi batu bata yang menyusun masa depannya. Bab ini menandai perubahan besar dalam hidup Hasan. Dari santri yang diremehkan, menjadi sosok yang diam-diam disegani. Bukan karena kata-kata, tetapi karena ketekunan dan kesabarannya. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, perubahan besar mulai tampak di pesantren. Suatu hari, pengurus mengumumkan akan diadakan ujian besar serta lomba membaca dan memahami kitab kuning. Ujian ini bukan sekedar formalitas, tetapi ajang untuk mengukur kedalaman ilmu dan ketekunan santri. Banyak santri mulai gelisah, sebagian sibuk belajar mendadak, sebagian lain merasa percaya diri karena selama ini dikenal pintar. Di antara keramaian itu, Hasan tetap tenang. Ia belajar seperti biasa, tanpa menunjukkan kegelisahan berlebihan. Malam-malam menjelang ujian, Hasan semakin memperbanyak doa. Bukan agar mengalahkan yang lain, tetapi agar ilmunya bermanfaat dan diberi kelancaran. Ia mengulang pelajaran dengan penuh kesabaran, membuka kembali catatan-catatan kecil yang telah ia buat bertahun-tahun. Setiap baris kitab seolah berbicara, mengingatkannya pada malam-malam panjang yang pernah ia lewati dalam sunyi dan air mata. Hari ujian pun tiba. Aula pesantren dipenuhi santri. Suasana hening saat satu persatu peserta maju membaca dan menjelaskan isi kitab. Ketika nama Hasan dipanggil, beberapa santri saling melirik. Ada yang terkejut, ada pula yang tersenyum sinis, seolah meremehkan kemampuannya. Namun Hasan melangkah mantap. Tangannya memang sedikit gemetar, tetapi suaranya terdengar jelas dan tenang. Ia membaca dengan tartil, menjelaskan makna dengan runtut, dan menjawab pertanyaan ustadz tanpa tergesa-gesa. Aula yang tadinya penuh bisik-bisik perlahan menjadi sunyi. Para ustadz saling pandang, mengangguk pelan. Tidak ada jawaban berlebihan, tidak ada sikap sombong, hanya ketulusan dan pemahaman yang dalam. Saat Hasan kembali ke tempat duduknya, hatinya bergetar, bukan karena bangga, tetapi karena syukur. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Nama Hasan berada di peringkat teratas. Seisi pesantren terdiam. Santri-santri yang dulu meremehkannya kini menundukkan kepala. Tidak sedikit yang merasa malu atas sikap mereka di masa lalu. Seorang ustadz berdiri dan berkata, "Inilah buah dari kesabaran dan istiqomah. Ilmu tidak memilih orang kaya atau miskin, tetapi memilih mereka yang bersungguh-sungguh." Sejak saat itu, pandangan terhadap Hasan berubah. Ia sering diminta membantu mengajar santri junior dan menjadi contoh dalam akhlak. Namun Hasan tetap sama, sederhana dan rendah hati. Ia paham, kemenangan sejati bukan saat dipuji manusia, melainkan saat mampu menjaga hati agar tetap bersih. Bab ini menjadi bukti bahwa kesabaran yang dijaga dengan sungguh-sungguh pada waktunya akan Allah tunjukkan hasilnya. Sahabat semua, kisah santri yang sabar ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak selalu adil di mata manusia, tetapi selalu adil di hadapan Allah. Kesabaran bukan tentang diam tanpa usaha, melainkan tentang tetap bertahan di jalan kebaikan meski sering disakiti dan diremehkan. Apa yang dialami Hasan adalah gambaran nyata bahwa setiap air mata, setiap doa, dan setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi yang direndahkan, merasa lelah, atau hampir menyerah, ingatlah bahwa Allah melihat perjuanganmu. Teruslah bersabar, teruslah berbuat baik, dan jangan berhenti berharap. Pada waktunya, Allah akan meninggikan derajatmu dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi penguat hati dan penyemangat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.